Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri J dengan NIM 241230645, Prodi Sistem Informasi. Saya dari kelompok 6 ingin mempresentasikan representasi posisional, bilangan integer dan desimal. Dua tipe bilangan. Yang pertama, tak bertanda instigenate, yaitu bilangan yang hanya memuat nilai positif. Bertanda signet, yaitu bilangan yang memuat nilai positif dan negatif. Sistem desimal instigenate integer, bilangan memuat digit yang mempunyai nilai 0 sampai 9. Bilangan desimal n kurang digit dapat ditanyakan sebagai d sama dengan dn kurang 1, dn kurang 2, 3, d1, d0. Bilangan d tersebut mewakili nilai integer p dalam kurung d sama dengan dn kurang 1 kali 10. 10 pangkat n kurang 1 tambah dn kurang 2 kali 10 pangkat n kurang 2 tambah 3 tambah d1 kali 10 pangkat 1 d0 kali 10 pangkat 0. Misalnya 8547 mewakili 8 kali 10 pangkat 3 tambah 5 tambah 10 pangkat 2 tambah 4 kali 10 pangkat 1 tambah 7 kali 10 pangkat 0. Representasi bilangan tersebut disebut presentasi posisional. Bilangan desimal disebut bilangan radix kurang 10 atau base kurang 10 karena digitnya mempunyai 10 nilai yang mungkin dan tiap digitnya berbobot pangkat 10. Bilangan biner. Dalam sistem digital digunakan bilangan biner atau base 2 atau base kurang 2. Tiap digit dalam kurung bit binary digit mempunyai nilai 0 atau 1. Sebuah variabel mewakili 1 bit. Representasi posisional bilangan biner n kurang digit, yaitu b sama dengan bn kurang 1, bn kurang 2, 3, b1, b0. Bilangan b tersebut mewakili nilai integer v dalam kurung b. V dalam kurung b sama dengan bn kurang 1 kali 2 pangkat n kurang 1 tambah bn kurang 2 kali 2 pangkat n kurang 1 kurang 2 tambah 3 tambah b1 kali 2 pangkat 1 tambah b0 kali 20 sama dengan n kurang 1 sama dengan n kurang 1 sigma i sama dengan 0. B1 kali 2 pangkat i. Misalnya dalam kurung 1101 kurung 2 sama dengan 1 kali 2 pangkat 3 tambah 1 kali 2 pangkat 2 tambah 0 kali 2 pangkat 1 tambah 1 kali 2 pangkat 0 sama dengan dalam kurung 13 10. Bilangan n kurang bit mewakili bilangan integer positif dari 0, 3, 2n kurang 1. Bilangan oktal dan heksadesimal. Representasi posisional dapat digunakan untuk mengembangkan radix. Untuk radix R, maka untuk bilangan K sama dengan Kn kurang 1, Kn kurang 2, 3, K1, K0 mempunyai nilai integer N kurang 1 sigma I sama dengan 0 KI kali RI kali R pangkat I. Bilangan dengan radix 8 disebut oktal. Digital bernilai 0, 37. Bilangan dengan radix 16 disebut heksadesimal dalam kurung hex. Digit bernilai dari 0,39 dan A,3F. Terima kasih dari presentasi saya. Presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Amar. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Puisa Ramadeni
dengan NIM 2412130682. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu bilangan adalah konsep matematika yang digunakan untuk menggambarkan kuantitas, urutan, atau posisi dalam sebagai referensi dan konteks. Istilah bilangan dapat memiliki makna yang berbeda. Berikut adalah beberapa penjelasan tentang bilangan menurut beberapa referensi atau konteks yang berbeda. Selanjutnya yaitu konversi biner oktal heksadesimal. Yang pertama, biner oktal. 1. Digit oktal merupakan grup 3 digit biner. 2. Konversi biner oktal. Biner 001, 00, 110, 100. Yaitu konversi biner oktal. Oktal 1064. Konversi oktal biner. Oktal 2367. Biner 10111011nya. Biner heksadesimal. 1 digit heksa merupakan grup 4 digit biner. Biner 1110000 01010. Selanjutnya, konversi biner heksa. Heksa F064. Konversi heksa biner. Heksa 2AC7. Biner 0010101. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Farel Hikman dan saya akan membawakan materi tentang bilangan Sidnet atau bilangan bertanda. Bilangan Sidnet. Dalam sistem biner representasi, bilangan Sidnet berisi tanda, sing, dan besar nilai magnitudo. Tanda dinyatakan oleh bit. Paling kiri 0 bilangan positif, 1 bilangan negatif. Bilangan n bit 1, bit paling kiri menyatakan tanda n negatif 1 bit berikutnya. Ini contoh gambarnya. Dan bilangan sing magnitude. Di bilangan Sidnet terdapat 3 format yang umum digunakan untuk representasi bilangan negatif. 1. Bilangan sing magnitude. 2. Bilangan ones complement. 3. Bilangan two complement. Bilangan magnitude menggunakan 1 bit paling kiri untuk menyatakan tanda 0 positif, 1 negatif, dan bit sisanya menyatakan magnitude besar nilai bilangan 4 bit. Walaupun ini mudah dipahami, tapi ini tidak cocok digunakan di sistem komputer. Dibahas di operasi bilangan. Yang kedua, bilangan one complement. Skema 1 komplement bilangan n bit negatif K dapat diperoleh dari menggunakan 2n negatif 1 dengan bilangan positif ekuivalen Pi. Misalnya untuk bilangan 4 bit n sama dengan 4. Dan terlihat bahwa satu one komplement dapat dibentuk dengan mengkomplementkan tiap bit bilangan termasuk bit tanda. Masih ada kekurangan dari penggunaan one complement dibahas di operasi bilangan. Bilangan two complement. Skema 2 komplement bilangan n bit negatif K dapat diperoleh dari mengurangkan 2n dengan bilangan positif ekuivalennya P. Misalnya untuk bilangan 4 bit n sama dengan 4, K sama dengan 4 pangkat 2, negatif P sama dengan 16, negatif P sama dengan 1, 0, 0, 0, 0, 1/2,
negatif P. Terlihat bahwa to complement dapat dibentuk dengan mengkomplementkan tiap bit bilangan dan menambahkan 1, 2, to complement sama dengan 1 complement plus 1. Bilangan SIDNet to complement ini yang sering digunakan dalam sistem komputer. Aturan mencari to complement jika diberikan satu bilangan SIDNet, B sama dengan Bn negatif 1, Bn negatif 2, dengan B1, B0, baik positif maupun negatif, maka to complement K sama dengan Kn negatif 1, Kn negatif 1, K positif 1, dan K positif 0 dapat diperoleh dengan melihat sebuah bit B dari kanan ke kiri, mulai B positif 0, B positif 1, dan seterusnya, dan mengkomplementkan semua bit selesai setelah nilai 1 yang pertama dijumpa. Jika B sama dengan positif 76, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, maka K negatif 76, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Dan itulah tadi materi yang saya bawakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan nama dulu. Perkenalkan, nama saya Amar dengan NIM 2412300680, dan di sebelah saya izinkan untuk memperkenalkan dirinya sendiri. Perkenalkan, nama saya Akbar Ramadan. NIM saya 241230681. Di sini kami berdua akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah dibacakan oleh Saudara Fajri. Materi kami berdua adalah operasi penjumlahan dan pengurangan. Langsung saja, perhitungan aritmatika. Dalam sistem digital atau komputasi, perhitungan aritmatika dasar yang dilakukan adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Operasi ini adalah dasar dari perhitungan yang lebih kompleks di dalam sistem komputer. Kedua, penjumlahan cara aritmatika dalam kurung penjumlahan biner. Penjumlahan biner adalah penjumlahan dalam basis 2 yang merupakan basis yang digunakan oleh komputer. Aturan dasar penjumlahan biner adalah sebagai berikut: 0 tambah 0 sama dengan 0, 0 tambah 1 sama dengan 1, 1 tambah 0 sama dengan 1, 1 tambah 1 sama dengan 0, simpan 1, di mana hasilnya adalah 0, dengan membawa 1 ke posisi bit berikutnya, mirip dengan membawa dalam penjumlahan desimal ketika 9 tambah 1 sama dengan 0. Penjumlahan biner ini bisa dilakukan dengan aritmatika biasa atau dengan logika Boolean, khususnya fungsi XOR, store untuk hasil penjumlahan, dan AND untuk bit simpan atau bawa. Lanjut, penjumlahan biner. Penjumlahan cara aritmatika. Penjumlahan dalam sistem biner dilakukan mirip dengan penjumlahan dalam sistem desimal. Jika ada care atau angka yang melebihi nilai maksimum, 1 dalam biner mirip dengan 9 dalam desimal, maka angka tersebut ditambahkan ke kolom di sebelahnya kirinya. Contoh yang ditunjukkan, dan dalam bentuk biner dijumlahkan menjadi dalam biner. 2. Pengurangan biner. Pengurangan cara aritmatika. Aturan dasar untuk pengurangan dalam biner adalah sebagai berikut. Dengan meminjam satu dari kolom di sebelah kiri, proses pengurangan ini dilakukan mirip dengan pengurangan pada sistem desimal, hanya dengan aturan biner yang berbeda. Selanjutnya, pengurangan biner. Contoh menunjukkan cara melakukan pengurangan biner. Jika bilangan yang dikurangi lebih kecil dari bilangan yang mengurangi, maka bilangan yang dikurangi akan meminjam dari angka di depannya. Kedua, perkalian. Perkalian biner dapat dilakukan dengan dua cara: perkalian aritmatika biasa dan menggunakan logika Boolean. Dalam perkalian aritmatika biner, hasil perkalian diletakkan sesuai posisi penggali, mirip dengan cara perkalian pada sistem desimal.
Langsung saja saya mengopor materi selanjutnya kepada Saudara Akbar Ramadan. Kepada Saudara saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Saudara Ahmad, yaitu perkalian dalam biner. Seperti yang kita tahu bahwa perkalian dalam biner memiliki dua contoh, yaitu contoh pertama yaitu kita mulai dengan angka biner 11001010 yang merupakan 26 dikalikan dengan 111 atau 7 dalam biner. Kemudian kalikan bit-bit satu per satu, kemudian tambahkan hasilnya secara biner. Hasil akhir adalah 182 dalam desimal. Kemudian perhatikan bagaimana setiap bit disusun dan dijumlahkan dengan biner. Kemudian contoh 2. Seperti yang kita tahu, kita akan melihat contoh lain, yaitu 31 dikalikan 9 yang menghasilkan 279. Kemudian susun bit biner, kalikan seperti dalam perkalian desimal. Kemudian tambahkan hasil secara biner. Kemudian setiap baris hasil harus digeser ke kiri sesuai posisi bit yang dikalikan. Kemudian kita beralih ke pembagian dalam biner. Seperti yang kita tahu, bahwasanya pembagian dalam biner memiliki dua contoh, yaitu contoh pertama. Mari kita lihat bagaimana angka 196 dibagi 7 dalam bentuk biner, hasilnya adalah 28. Langkah pertama itu susun angka biner, kemudian lakukan pembagian bit demi bit, sama seperti metode pembagian panjang. Kemudian, perhatikan bagaimana proses pembagian ini mirip dengan metode pembagian yang biasa kita gunakan, hanya dilakukan dalam bentuk biner. Kemudian contoh kedua, yaitu contoh lain adalah 35 dibagi 5 menghasilkan 7. Setiap langkah ditunjukkan dengan panah merah yang menyoroti bagaimana pembagian dilakukan. Pastikan untuk memahami bagaimana pembagian dilakukan bit per bit untuk aplikasi dalam sistem digital. Baik, cukup itu materi saya. Dan ini akan saya lemparkan kepada Nur Hikmah. Baik, itulah tadi materi yang telah kami sampaikan. Jika ada salah kata atau pengurangan katanya, mohon dimaafkan. Kepadanya lagi saya akan melemparkan kepada Saudara Hikmah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dengan NIM 2412200629. Di sini saya akan menjelaskan materi tambahan, yaitu representasi lainnya. Sistem bilangan tambahan pertama, bilangan BCD binary code desimal. Mengkodekan bilangan desimal dalam bentuk biner. Karena terdapat 10 nilai yang harus diwakili, diperlukan 4 bit per digit dari 0 diubah ke biner. Jadi 0000 sampai 9 akan menjadi 1001. Contoh 101100 BCD, bilangan desimal 78. BCD digunakan di sistem komputer terdahulu dan kalkulator keypad numerik. Menyediakan format yang memadai saat informasi numerik perlu ditampilkan sederhana berorientasi digit, tapi membutuhkan rangkaian yang kompleks untuk melakukan operasi aritmatika dan masalah efisiensi kode. 6 buah kode tidak digunakan. Setiap bilangan desimal 0 sampai 9 dikodekan dalam bilangan biner. X2 dikonversikan ke biner jadi 0010. 6 dikonversikan ke biner jadi 0110. 4 dikonversikan ke biner jadi 0100. 5 dikonversikan ke biner jadi 0101. Dengan cara yang sama dapat dilakukan konversi baliknya. X0010 dikonversikan ke desimal 21000 dikonversikan ke desimal 8, 011 dikonversikan ke desimal 7, 0100 dikonversikan ke desimal 4. Yang kedua, yaitu kode SCII
American Standard Code for Information Interchange. Kode ini sering digunakan untuk merepresentasikan informasi di komputer. Kode ASCII menggunakan pola 7 bit untuk merepresentasikan 128 simbol, digit, bilangan 0 sampai 9 karakter A kapital dan A kecil. Tanda baca kode kontrol kode ASCII extended 8 bit mempunyai tambahan simbol untuk 128 karakter grafik lokal glyph. Seperti yang dapat dilihat dari slide ini, yang terdiri atas kode ASCII. Contoh saat kita akan menginputkan huruf I kapital, maka karena komputer hanya dapat membaca 0 dan 1, jadi saat menginputkan huruf I kapital yang akan dibaca komputer adalah 1001001. Atau misalnya kita menginputkan karakter plus, maka yang akan dibaca oleh komputer adalah 010111. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.